Perkenalkan, kami dari kelas 11 MIPA 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kami. Tapi sebelumnya, perkenalkan nama saya Giovanni Quinton Lantang. Perkenalkan, nama saya Octavia Melinda. Perkenalkan, nama saya Adi Setiawan. Perkenalkan, nama saya Indrita Pratama Prasetya. Keisha Indira Sofia. Perkenalkan, nama saya Dea Nuraini. Pertanyaan model 2, titik ekivalen dan titik akhir titrasi. Yang pertama, berdasarkan model 2A, awal titrasi. Yang A, berapa jumlah ion H+ pada Erlenmeyer? 5 ion H+. 5. Yang B, berapa ion OH- pada uret? 10 ion H+. Yang C, bagaimana warna larutan pada Erlenmeyer? Bening atau tidak berwarna. Yang D, bagaimana sifat larutan pada Erlenmeyer? Asam kuat. Sama. Yang kedua, berdasarkan model 2B, saat titrasi. A, berapakah jumlah ion H+ pada Erlenmeyer? 3 ion H+. 3 ion H+. Yang B, mengapa jumlah ion H+ berkurang dari jumlah awal titrasi? Karena ion H+ bereaksi dengan Oke, ion. yang ketiga, berdasarkan model 2C, saat titik ekivalen titrasi. Yang A, berapa jumlah ion H+ pada Erlenmeyer? Tidak ada ion H+. Tidak ada ion H+. Yang B, berapa jumlah ion OH- pada Erlenmeyer? Tidak ada ion OH-. Yang C, berdasarkan jawaban pertanyaan A dan B, jelaskan mengapa hal tersebut dapat terjadi. Hal tersebut terjadi karena ion H+ dan ion OH- bereaksi sehingga terbentuk molekul H2O. Oke. Yang D, bagaimana warna larutan dalam Erlenmeyer? Bening atau tidak berwarna. Ini. Oke. Yang E, berdasarkan model 2C, molekul apa yang terdapat dalam Erlenmeyer? Molekul H2O. Molekul H2O. Yang F, apakah sama jumlah ion H+ dan ion OH- dalam molekul H2O yang terbentuk dalam Erlenmeyer? Ya, sama. Sama. Yang G, yang terakhir, berdasarkan jawaban dari pertanyaan E dan F, kondisikanlah yang disebut dengan titik ekivalen. Jadi coba simpulkan sampai mana titik ekivalen. Ya, titik ekivalen adalah suatu titik di mana asam dan basa dalam jumlah yang sama-sama telah tercampur. Oke, lanjut ke nomor 4. Berdasarkan model 2B, saat titrasi berlangsung, dan 2D, saat titrasi dihentikan. Yang A, pada saat titrasi berlangsung, bagaimana warna larutan pada Erlenmeyer? Berwarna bening atau tidak berwarna. Yang B, pada saat titrasi dihentikan, bagaimana warna larutan dalam Erlenmeyer? Berwarna merah muda. Yang terakhir yang C, berdasarkan jawaban pertanyaan A dan B, kondisi tersebut disebut sebagai titik akhir titrasi. Jadi, menurut Ananda, apa itu titik akhir titrasi? Titik akhir titrasi merupakan titik saat indikator asam basa mengalami perubahan warna. Soal nomor 1, di bawah ini merupakan tabel track pH dan perubahan warna dari beberapa indikator. Indikator yang pertama, phenolphthalein, track pH-nya 8,3 sampai 10, perubahan warnanya bening sampai merah muda. Yang kedua, indikator metil jingga, track pH-nya 2,9 sampai 4,0, perubahan warnanya merah sampai kuning. Yang ketiga, metilan merah, track pH-nya 4,2 sampai 6,3, perubahan warnanya merah sampai kuning. Bagian A, jika seorang murid SMA hendak melakukan titrasi 10 ml larutan asam asetat CH3COOH dengan larutan natrium hidroksida NaOH 0,1 m. Dari tabel proyek pH di atas, indikator apa yang tepat digunakan oleh murid SMA tersebut? Jawabannya adalah indikator yang tepat digunakan oleh murid SMA adalah phenolphthalein. Bagian B, jika seorang murid SMA hendak melakukan titrasi 10 ml larutan asam klorida HCl dengan larutan natrium hidroksida NaOH 0,1 m. Dari tabel proyek pH di atas, indikator A. Bagian C, jika seorang murid SMA hendak melakukan titrasi 10 ml
larutan asam klorida HCl dengan larutan amonium hidroksida NH4OH 0,1 m. Dari tabel track pH di atas, indikator apa yang tepat digunakan oleh murid SMA tersebut? Jawabannya adalah indikator yang tepat digunakan oleh murid SMA adalah metode Jingga. Jadi berdasarkan jawaban Anda, apa yang menjadi kesimpulannya? Kesimpulannya adalah A. Titrasi asam kuat oleh basa kuat. Terdapat beberapa larutan indikator yang dapat digunakan. Jenis indikator ini sering digunakan pada larutan fenoplatin. Dengan pH yang cukup besar, maka penambahan sedikit basa kuat bila sudah mendekati atau mencapai titik ekuivalen sudah sulit dibedakan. B. Titrasi asam lemah oleh basa kuat. Pemilihan indikator yang cocok untuk titrasi asam lemah oleh basa kuat mempunyai trayek pH antara 7-10. Indikator yang dipakai adalah fenoplatin. C. Titrasi basa lemah oleh asam kuat. Untuk titrasi basa lemah dengan asam kuat, seperti pada grafik berikut, tentu yang paling cocok digunakan sebagai larutan indikator adalah metal merah. Titik ekuivalen titrasi ini pada pH 5,82, sementara tentang pH metal merah adalah 4,4-6,2. Latihan soal 1. Apa yang dimaksud dengan titrasi? Titrasi merupakan metode analisis kuantitatif untuk menentukan kadar suatu larutan dengan cara menetesi larutan yang akan dicari konsentrasinya dengan larutan lain yang telah diketahui sampai titik akhir titrasi disertai dengan penambahan indikator. Kedua, apa perbedaan titik ekuivalen dan titik akhir titrasi? Titik ekuivalen menyatakan keadaan di mana titran dan titrat tepat bereaksi, sedangkan titik akhir menyatakan keadaan di mana saat terjadi perubahan warna, larutan titrasi harus dihentikan. Pada saat dilakukan titrasi, titik ekuivalen tercapai lebih dahulu daripada titik akhir. Kesimpulan 1. Titrasi. Titrasi merupakan metode analisis kimia secara kuantitatif yang biasa digunakan dalam laboratorium untuk menentukan konsentrasi dan reaktan. Karena pengukuran volume memainkan peranan penting dalam titrasi, maka teknik ini juga dikenali dengan analisis volumetrik. 2. Titik akhir titrasi. Titik akhir titrasi merupakan titik saat indikator asam basa mengalami perubahan warna. Titik ekuivalen merupakan titik saat asam basa tepat habis bereaksi. Daerah perubahan pH drastis merupakan daerah di mana saat terjadinya sedikit penambahan tetes pentiter akan mengubah warna indikator asam basa. 3. Titik ekuivalen titrasi. Titik ekuivalen adalah kondisi pada saat perbandingan jumlah mol 1. Berperan sebagai apakah NaOH pada model 1? Jawabannya larutan untuk menitrasi atau titran. 2. Berdasarkan model 1, berapakah volume NaOH yang digunakan untuk menitrasi larutan HCl sampai titrasi dihentikan? Jawabannya 50 mili. Ketiga, berdasarkan model 1, berperan sebagai apakah larutan HCl? Jawabannya larutan yang dititrasi atau titrat. 4. Berdasarkan model 1 di atas, konsentrasi zat titrat belum diketahui konsentrasinya, sehingga perlu dilakukan titrasi untuk menentukan konsentrasi zat titrat tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka simpulkanlah pengertian titrasi. Jawabannya, titrasi asam basa merupakan penentuan kadar suatu asam dengan larutan basa yang diketahui kadarnya atau sebaliknya. Penentuan kadar suatu basa dengan larutan asam yang diketahui kadarnya dengan didasarkan pada reaksi neutralisasi. 5. Dari model 1 dan informasi di atas, hitunglah berapa konsentrasi asam klorida HCl setelah dititrasi. Jawabannya M1 sama dengan 0,2 M. Nomor 2. Berdasarkan tabel pengamatan percobaan 2, titrasi asam lemah dan oleh basa kuat. Bagian A, bagaimana perubahan warna larutan pada masing-masing indikator setelah tercapai titik akhir titrasi? Jawabannya yang pertama, indikator fenolplatin berwarna merah muda, indikator metil jingga berwarna kuning, dan yang terakhir indikator metil merah berwarna merah. Bagian B, berapakah pH campuran pada masing-masing indikator oleh setelah tercapai titik akhir?
Jawabannya yang pertama indikator fenolflatin ber-pH 10, indikator metil jingga ber-pH 4, indikator metil merah ber-pH 4 juga. Bagian C, berdasarkan tabel 2 pada informasi, berapakah pH larutan garam yang dibentuk dari asam lemah dan basa kuat? Jawabannya ber-pH kurang dari 7. Baik. Bagian D, berdasarkan jawaban B dan C di atas, indikator apa yang tepat digunakan dalam titrasi asam lemah oleh basa kuat? Jawabannya metil jingga dan metil merah. Nomor 3, berdasarkan tabel pengamatan percobaan 3, titrasi basa lemah oleh asam kuat. Bagian A, bagaimana perubahan warna larutan pada masing-masing indikator setelah tercapai titik akhir titrasi? Yang pertama indikator fenolflatin berwarna merah muda, indikator metil jingga. Nomor 2, berdasarkan tabel pengamatan percobaan 2, titrasi asam lemah dan oleh basa kuat. Bagian A, bagaimana perubahan warna larutan pada masing-masing indikator setelah tercapai titik akhir titrasi? Jawabannya yang pertama indikator fenolflatin berwarna merah muda, indikator metil jingga berwarna kuning, dan yang terakhir indikator metil merah berwarna merah. Bagian B, berapakah pH campuran pada masing-masing indikator oleh setelah tercapai titik akhir? Jawabannya yang pertama indikator fenolflatin ber-pH 10, indikator metil jingga ber-pH 4, indikator metil merah ber-pH 4 juga. Bagian C, berdasarkan tabel 2 pada informasi, berapakah pH larutan garam yang dibentuk dari asam lemah dan basa kuat? Jawabannya ber-pH kurang dari 7. Baik. Bagian D, berdasarkan jawaban B dan C di atas, indikator apa yang tepat digunakan dalam titrasi asam lemah oleh basa kuat? Jawabannya metil jingga dan metil merah. Nomor 3, berdasarkan tabel pengamatan percobaan 3, titrasi basa lemah oleh asam kuat. Bagian A, bagaimana perubahan warna larutan pada masing-masing indikator setelah tercapai titik akhir titrasi? Yang pertama indikator fenolflatin berwarna merah muda, indikator metil jingga. Sekian hasil kerja kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.